Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum bi taqwallah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahil karim, wa insyaallah nahnu dzalika minasy syahidin wasyakirin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di atas mimbar yang mulia, di hari yang mulia, di tempat yang mulia, khatib mengajak kita semua beserta diri khatib sendiri, marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas takwa, kualitas taat, ubudiyah, serta kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dan kita berharap semoga duduknya kita, berkumpulnya kita di majelis Jumat yang mulia ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita, sebagai pemberat di timbangan kelak, menjadi asbab terampuninya dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis Jumat pada hari ini menjadi asbab ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentunya tidak lupa kita persembahkan kepada Rasulullah yang mulia, alladzi nurja syafa'atahu yaumil qiyamah, sosok yang sangat kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita diakui Nabi sebagai umatnya, dan mudah-mudahan beliau sallallahu alaihi wasallam berkenan memberikan kita syafaatnya, sehingga beruntung dan selamatlah kita di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, hadirin rahimakumullah, hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Artinya tidak lama lagi kita akan masuk ke bulan Dzulhijjah. Al-Imam Abdullah bin Mubarak pernah menceritakan orang-orang soleh terdahulu jika memasuki bulan Dzulhijjah maka mereka akan melakukan introspeksi, melakukan evaluasi terhadap kepribadian, sikap, adab, dan akhlak yang selama ini mereka lakukan. Inilah yang kemudian disebut dengan tahsinul akhlak. Jadi orang-orang soleh dahulu kaum muslimin ketika berada di ujung bulan Dzulqa'dah maka mereka melakukan tahsinul akhlak, perbaikan, introspeksi, dan evaluasi terhadap kepribadian, sikap, perilaku, dan tindakan yang berhubungan dengan hablum minan nas, terkait dengan hubungan antar sesama manusia. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan dalam salah satu riwayat, salah satu sebab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga selain takwa kepada Allah adalah husnul khuluq, berakhlak mulia. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, perkara apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga?"
Rasulullah mengatakan, taqwallah, yang pertama adalah bertakwa kepada Allah, dan yang kedua adalah husnul khuluq, berakhlak mulia. Mengapa orang-orang soleh terdahulu kaum muslimin melakukan introspeksi terhadap akhlak, kepribadian, adab yang mereka miliki selama ini? Karena Rasulullah SAW menjamin sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu berupa sebuah istana di atas syurga. Qala Rasulullah SAW, berkata Rasulullah SAW, ana za'imun bi baitin a'la fil jannah liman hassana khuluquhu. Aku menjamin sebuah istana di atas syurga, sebuah istana yang berada di atas syurga bagi siapapun yang terus-menerus memperbaiki dan mengintrospeksi akhlak dan kepribadiannya. Dan orang-orang soleh terdahulu kaum muslimin mengambil momentum akhir bulan Dzulqa'dah sebelum memasuki bulan Dzulhijjah menjadi momentum terbaik untuk perbaikan akhlak mereka. Dan ini pun salah satu indikator diterima atau mabrurnya ibadah haji seseorang. Rasulullah SAW pernah mengatakan, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Lalu kemudian ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ayyu hajjul mabrur? Apa indikator haji mabrur itu? Maka Rasulullah mengatakan dua indikatornya. Yang pertama adalah tibul kalam, yang kedua adalah it'amut ta'am, berkata-kata yang baik, dan yang kedua supel, suka memberi, meringankan beban manusia, dan suka memberi makan orang lain. Maka kaum muslimin jika melihat indikator ini, maka sikap hablum minan nas terhadap sesama manusia adalah indikator akhlak yang paling utama dan sangat diperhatikan oleh orang-orang soleh terdahulu. Kaum muslimin rahimakumullah, Al-Imam Abdullah bin Mubarak menjelaskan, ada 3 indikator seseorang disebut memiliki akhlak yang mulia atau memiliki akhlak yang baik. Dan inilah yang harus kita usahakan sebelum kita mengakhiri bulan Dzulqa'dah. Kita introspeksi, apakah ketiga perilaku, ketiga sikap ini sudah ada pada diri kita atau sudah hilang dari dalam diri kita. Yang pertama kaum muslimin, indikator atau ciri orang yang berakhlak mulia itu kata beliau adalah bastul wajhi. Orang yang berakhlak mulia memiliki penampilan terhadap orang lain penuh dengan kenyamanan. Dia selalu mendamaikan, penuh dengan kenyamanan. Setiap bertemu dengan orang penuh dengan senyuman. Tidak pernah menunjukkan wajah penuh permusuhan. Tidak pernah memulai kedengkian, memulai permusuhan dengan sesama manusia. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam salah satu riwayat, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an tulqiya akhaka biwajhin talaq. Jangan pernah kamu remehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya sekedar senyuman yang kau berikan saat bertemu dengan saudaramu, saat engkau bertemu dengan kerabatmu, saat engkau bertemu dengan sesama manusia. Dan bahkan ini adalah ciri terkecil dari seseorang itu memiliki adab atau akhlak yang mulia. Maka ini harus kita perhatikan kaum muslimin. Jika interaksi kita, cara pandang kita, tingkah laku kita saat bertemu dengan seseorang, kita tampilkan wajah kurang baik, kita tampilkan gestur kurang enak dan sebagainya, maka harus kita introspeksi. Jangan-jangan tidak terdapat ciri-ciri akhlak mulia di dalam diri kita. Rasulullah SAW mengatakan, tabassumuka ala wajhi akhika sadaqah. Sedekah yang paling ringan yang bisa kita lakukan adalah saat kita tersenyum bertemu dengan salah satu di antara saudara kita. Dan inilah yang sering dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu kaum muslimin, dan ini juga yang harus kita upayakan sebelum kita mengakhiri bulan Dzulqa'dah. Yang kedua kaum muslimin rahimakumullah, ciri orang yang berakhlak mulia kata Abdullah bin Mubarak adalah badlun nida, ay badlul ma'ruf. Orang yang berakhlak mulia suka dengan kebaikan. Inilah makna fastabiqul khairat, berlomba-lomba, berkompetisi dalam kebaikan. Orang yang berakhlak mulia mensupport perilaku-perilaku kebaikan dan terlibat di dalamnya.
mendukung hal-hal yang penuh manfaat dan menolak hal-hal yang banyak mudarat. Orang yang berakhlak mulia, mereka yang menutup celah-celah kemudaratan dan berusaha sekuat mungkin membuka celah-celah kebaikan, celah-celah kemaslahatan. Dan mereka terdepan ketika ada perbuatan-perbuatan baik yang mesti bisa dia lakukan. Inilah yang kemudian membuat Abu Bakar Siddiq ketika Rasulullah SAW membacakan ayat wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah rezeki yang telah Allah karuniakan kepadamu. Lalu kemudian Abu Bakar Siddiq melihat ada seorang sahabat Ansor yang membawa 10 ekor domba, dan sedangkan Abu Bakar Siddiq hanya membawa 5 ekor domba. Lalu beliau pulang menjual semua hartanya agar cukup membeli lebih dari 10 ekor domba. Beliau lakukan hal tersebut bukan untuk semena-mena di hadapan manusia, tidak, tetapi beliau tidak ingin kalah dengan perilaku-perilaku kebaikan yang dilakukan oleh sesama manusia, dan tentunya niatnya lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah ta'ala. Umar bin Khattab ketika melihat salah seorang kerabatnya berjihad menolong agama Allah dengan menjual seluruh hartanya, sedangkan Umar bin Khattab hanya menjual perlengkapan perangnya. Lalu kemudian beliau pulang berpesan kepada istrinya, berkata kepada istrinya, wahai istriku, apa yang kita miliki untuk membantu dakwahnya Rasulullah SAW? Wahai suamiku, yang tersisa diri kita, keluarga kita, selain itu adalah kebun yang dari situlah kita memperoleh hasil makan, hasil kehidupan sehari-hari. Maka Umar bin Khattab mengatakan, hari ini kita gadaikan, bila perlu kita jual, kita tidak boleh kalah dengan kaum muslimin lainnya dalam berjuang menegakkan agama Allah. Ini kaum muslimin adalah gambaran bagaimana orang-orang soleh terdahulu berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Mereka berlomba-lomba untuk berpartisipasi dalam proses-proses kebaikan, dalam aktivitas-aktivitas kebaikan. Orang yang berakhlak mulia tidak akan suka dengan hal-hal yang mendatangkan kemudaratan, malahan dia akan semakin senang manakala ada hal-hal yang dapat membuka lahan-lahan kemaslahatan dan lahan-lahan kebaikan. Maka momentum bulan Dzulqa'dah ini, mari kita evaluasi kekikiran yang ada di dalam diri kita, kepelitan yang ada di dalam diri kita. Mungkin belum ada amal baik yang kita keluarkan, amal soleh yang kita lakukan. Maka introspeksi terbaik, akhlak sesama manusia, hablum minanas antara sama manusia, adalah bulan terbaik di akhir bulan Dzulqa'dah untuk memperbaiki akhlak kita. Kaum muslimin rahimakumullah, yang terakhir, yang ketiga, ciri akhlak mulia kata Abdullah bin Mubarak adalah al-kaffu anil adha. Orang yang berakhlak mulia adalah dia yang tidak zalim dengan sesamanya, dia yang tidak mengganggu sesamanya, dia yang tidak menyakiti sesamanya. Rasulullah SAW bahkan tegas menyatakan dalam salah satu hadisnya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati itu adalah jika muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan gangguan tangannya. Jika tidak ada muslim yang selamat dari mulut kita, dari fitnah kita, adu domba kita, gibah kita, hasad kita, dengki kita, maka jangan pede mengaku diri kita muslim di hadapan Allah dan Rasulnya SAW. Jika tidak ada muslim yang selamat dari kezaliman kita, gangguan kita, mulut kita, ocehan-ocehan kita, aniaya kita, maka jangan mengaku sebagai umatnya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW tegas mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati ketika muslim lainnya aman dari gangguan lisan dan dari gangguan tangannya. Oleh karenanya kaum muslimin patut kita perhatikan, jangan sampai kedengkian kita, dari ucapan kita, kezaliman kita, dari gangguan-gangguan tangan kita, kekuasaan kita, mengakibatkan kita menjadi orang yang bangkrut di yaumil qiyamah kelak. Rasulullah SAW pernah berpesan dan bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat berkata, al-muflisu fina man laisa lahu dirhamun wala mata'. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut adalah orang yang kehabisan harta,
kehabisan perdagangan, kehabisan sesuatu yang berharga di rumahnya. Maka Rasulullah mengatakan, bal muflisu fina, bukan itu. Orang yang bangkrut dari sisi kita adalah yu'ta yaumal qiyamah, mereka yang didatangkan kelak di hari kiamat, bisolatin, mereka membawa pahala solat, bizakatin, mereka membawa pahala zakat, bisyamin wa bihajjin, mereka membawa pahala puasa dan pahala haji. Tetapi juga syatama hadza wa akalan nasahada wa zalaman nasahada. Tetapi tidak hanya itu, mereka juga membawa dosa kezoliman dengan sesama manusia. Mereka pernah menyakiti manusia lainnya, mereka pernah memakan harta sesamanya, mereka pernah zolim dengan sesamanya. Maka akan didatangkan orang-orang yang pernah dia zolimi, orang-orang yang pernah dia ambil hartanya, dia makan uangnya, yang dia pernah turunkan harga dirinya, dia sakiti harga dirinya. Orang tersebut akan mengadu kepada Allah, dan Allah akan kabulkan aduannya. Lalu kemudian akan diambil seluruh amal solehnya tadi, solatnya, pahalanya, zakatnya, puasanya, hajinya, dan diberikan semua itu kepada orang-orang yang pernah dia zolimi selama hidup di dunia. Itu kalau satu orang kaum muslimin yang dia zolimi. Bayangkan jika yang dia zolimi ada 10, 20, 30, 50 atau 100 orang yang dia zolimi, dia akan membayar semua kezoliman itu dengan semua amal ibadah yang letih-letih dia kerjakan di dunia, yang capek-capek dia kerjakan di dunia, dengan fisik yang tua renta, dengan mata yang tidak kunjung baik, dengan sebuah keadaan yang tidak mendukung sewaktu hidup dunia. Namun semua itu yang dia lakukan hanya untuk membayar kezolimannya, membayar kemudaratannya, membayar perbuatan-perbuatan aniaya yang dia lakukan terhadap sesama manusia. Dan seandainya pahala yang dia kumpulkan di dunia itu tidak cukup untuk membayar kezolimannya, maka dosa-dosa orang yang dia zolimi itu, kata Rasulullah, akan diberikan kepada orang tersebut yang zolim kepada orang lain sewaktu hidup di dunia. Inilah orang-orang yang bangkrut selama hidup di dunia. Maka kaum muslimin rahimakumullah, sangatlah wajar orang-orang soleh terdahulu memperbaiki akhlak mereka. Orang-orang yang dijamin oleh Nabi SAW sebagai umat terbaik, generasi terbaik, ternyata mereka masih memperbaiki akhlak mereka. Ternyata masih saja mereka mengevaluasi indikator-indikator kebaikan, interaksi antar sesama manusia. Apalah daya dibandingkan kita ini, umat akhir zaman yang tertatih-tatih menjalankan sunnah Rasulullah, yang tertatih-tatih dalam ibadah. Apalah artinya diri kita, apalah artinya kepribadian kita dibandingkan orang-orang soleh terdahulu. Maka Rasulullah SAW tegas mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah seorang mukmin yang paling baik akhlaknya, seorang yang paling beretika, yang paling beradab di antara sesamanya. Dan telah dijelaskan tadi, orang yang berakhlak adalah orang yang bastul wajhi, penuh kedamaian. Yang kedua adalah suka dengan kebaikan, dan yang ketiga adalah tidak zalim, tidak menyakiti antar sesamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka mata hati kita, membuka pikiran kita, membuka kedewasaan kita untuk terus-menerus memperbaiki dan mengintrospeksi kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalam diri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita taufik, hidayah dan inayahnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah yang bisa khatib sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menjadi ihsanun kamil, menjadi makhluk yang tetap berada di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala dan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim.